Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati, memberikan kesehatan, dan juga menambahkan berkat-Nya. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih kurang sehat hingga pada hari ini. Yang dirawat di rumah, demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa, kiranya Tuhan semakin memberkati setiap proses yang sedang dijalani, dan memberkati setiap makanan dan obat. Agar itulah kiranya semakin memulihkan Anda, dan boleh kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya nats ini adalah sebuah teguran sekalian atau sekaligus adalah sebuah dorongan yang sangat praktis dari Yakobus. Dia menekankan bahwa iman yang sejati hanya bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Mendengar firman tidak cukup hanya mendengar firman, tetapi bagaimana kita juga terpanggil untuk menjadi pelaku dari firman itu. Jika kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan, maka kita dikatakan dalam nats ini hanya sedang menipu diri sendiri, yang artinya kita mungkin dan bisa saja merasa rohani, tetapi sesungguhnya hidup kita tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, karena kita menunjukkan perilaku, karakter yang tentunya sebagai orang yang tidak mengenal atau tidak pernah mendengar dan hidup di dalam firman itu. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga adalah sebuah peringatan yang keras. Bagaimana Yakobus mengatakan bahwa jika kita merasa sudah cukup tentang firman Tuhan, yang tentunya hanya dengan rajin ke gereja, membaca firman Tuhan, atau menghafal banyak ayat, tetapi kita tidak bertumbuh, dan tentu kita tidak memperlihatkan apa yang kita dapatkan itu sebagai praktek hidup. Maka dia mengatakan dan mengingatkan kita dengan sangat keras bahwa kita sedang menipu diri sendiri. Oleh karena itulah dia menekankan bahwa iman yang sejati hasil dari iman yang sejati harus selalu menghasilkan bagaimana sebuah perbuatan yang identik atau yang sama dengan apa yang kita dapatkan dari firman itu. Maka apa yang kita dengar harus menjadi sebuah karakter, harus menjadi sebuah tuntunan hidup kita. Bagaimana firman yang mengajar kita, bagaimana firman yang tentunya menuntun kita, maka itu yang harus menjadi sebuah cerminan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama halnya ketika kita bercermin, kalau kita melihat ada kotoran atau sesuatu di wajah kita, tentu tindakan yang logis yang kita lakukan adalah membersihkan. Dan itu jugalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tentu menunjukkan bagian hidup kita yang perlu harus diperbaiki. Maka menjadi pelaku firman berarti kita harus berani mengambil langkah nyata untuk berubah setelah ditegur oleh kebenaran firman Tuhan.
Menjadi pelaku firman Tuhan tidak selalu berarti melakukan hal-hal yang besar, tetapi memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, saat firman berkata, ampunilah, maka kita juga harus mampu melepaskan atau harus mampu memulai melakukan pengampunan hari ini. Jika firman Tuhan berkata, bersyukurlah, maka kita juga harus mampu untuk berhenti mengeluh, tetapi harus bersyukur untuk setiap keadaan yang kita terima. Jika firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, maka kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang tentunya mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Karena itulah yang ingin Tuhan katakan dan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mendengar firman, mengisi pikiran kita dengan firman tanpa melakukan adalah hal yang sia-sia, seperti yang dikatakan firman Tuhan, karena itu adalah pelaku bagaimana kita melakukan menipu diri sendiri. Tetapi setiap firman yang kita dengar, hendaklah kita lakukan menjadi sebuah cerminan, sebuah karakter yang menunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diajar bagaimana firman itu harus menjadi karakter kami, menjadi cerminan kami, baik dalam segala hal yang boleh kami lakukan, perbuatan, cara hidup kami, dalam segala tindak laku kehidupan kami, bagi saudara kami, terlebih buat diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk memampukan diri kami melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kami dengar adalah sebuah pengajaran hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Dan tentunya ketika kami mendapatkan pengajaran hidup, maka itu juga yang harus kami praktekkan dalam segala aktivitas kami. Oleh karena itu, firman Tuhan yang mengajarkan kami hari ini, bahwa kami tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus melakukan sebagai praktek hidup. Bapa di surga, segala perjalanan kehidupan kami, kiranya Tuhan yang menuntun kami. Banyak hal yang kami pergumulkan, yang kami hadapi. Tapi ketika kami berjalan bersama Tuhan, apapun tidak akan menjadi penghalang. Karena Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kasih, dan memberikan kami kemampuan. Itulah yang akan kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memampukan mereka melakukan, memulai dan mengakhirinya. Dan tentunya akan menghasilkan hal yang baik. Dan itu juga yang akan mereka pergunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses, memberkati obat dan makanan yang mereka boleh konsumsi, agar mereka semakin Tuhan pulihkan untuk hari-hari selanjutnya. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.